Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Burit Senja Channel. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Om Ras, yang mana cerita ini diambil dari thread Twitternya Om Ras di @rasth140217. Dan buat kalian yang ingin membaca langsung cerita dari Om Ras, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja ceritanya. Lelaki itu tidak tampan. Dia tidak punya harta. Hidup pun hanya bergantung padamu. Makan dan tidur sama sekali tidak memikirkan kerja. Apa yang kau harapkan dari dia? Perlahan kelopak matanya mulai terbuka. Suasana yang asing membuatnya kembali menutup mata, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi semalam. Lalu bayangan kejadian itu kembali terlintas. Tubuhnya didorong oleh seseorang hingga jatuh di atas kasur dengan spray berwarna putih tersebut, yang membuat wanita muda itu refleks bangkit lalu duduk untuk mengamati sekeliling. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Beberapa buku nampak berserakan, dan di samping rak buku itu terdapat sebuah gitar tua. Nafas wanita muda itu terengah. Pelan tapi pasti, ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, dan benar saja dugaannya. Di spray putih tersebut terdapat noda darah yang sudah mengering. "Arya!" teriak wanita muda itu marah hingga suaranya pun bergetar. Seorang laki-laki berusia 23 tahun masuk ke dalam ruangan tersebut sambil tersenyum penuh arti. Entah apa yang terjadi padanya, tapi jika melihat senyum lelaki itu, si wanita muda hanya bisa tertunduk. Ia yang awalnya benar-benar marah, kini menjadi lunak dan hanya bisa menangis sesenggukan. "Kau mengingkari janjimu. Kau bilang kau tak akan melakukan itu padaku sebelum kita sah menjadi suami istri. Kau pembohong!" Isak wanita itu yang terdengar lemah. Lelaki itu duduk di dekatnya. Perlahan ia membelai rambut wanita itu dengan lembut. Lalu lelaki itu menarik kepala si wanita dan meletakkannya di bahunya sambil berbisik. "Kamu santai saja. 2 bulan lagi kita akan menikah. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Tidak ada sedikit pun yang perlu kau risaukan. Aku tidak akan lari meninggalkanmu. Aku akan menikahimu. Percayalah," bisik sang lelaki itu dengan lembut. Ya, Arya memanglah seorang laki-laki yang baik. Setidaknya begitulah yang dirasakan oleh Ainun kala berpacaran dengannya, dan akhirnya ia memantapkan hati untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Walau sebelum itu kegadisannya diambil tanpa izin oleh Arya ketika ia masih berada dalam pengaruh alkohol. Dan entah mengapa, sekesal apapun Ainun, ia tak pernah bisa marah pada lelaki itu. Bahkan setelah menikah, Ainunlah yang bekerja keras untuk menafkahi mereka berdua. Keseharian Arya pun hanya tidur dan bermalas-malasan, tanpa berpikir untuk mencari pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga. Dan suatu hari setelah berbulan-bulan lamanya usia pernikahan mereka, adik Ainun yang nomor 4 datang untuk berkunjung ke rumah yang hanya dihuni oleh kedua orang tersebut. Rumah yang Ainun tempati adalah rumah milik orang tuanya. Rumah itu sudah lama kosong, dan untuk menghemat biaya, akhirnya ia pun memilih untuk mengurus rumah itu daripada ia harus menyewa rumah lagi, dan tentu saja akan menambah banyak biaya. Memang, beberapa waktu lalu, Ainun diberitahu ayahnya kalau adiknya yang sudah beranjak remaja itu akan tinggal sementara waktu bersama mereka, dikarenakan adiknya akan bersekolah di kota tersebut. Dan ya, Ainun tentu saja tidak keberatan sama sekali. Ia bahkan sangat senang dan antusias menyambut kedatangan adiknya tersebut. Bahkan sudah dari awal ia membersihkan dan merapikan kamar yang akan ditempati oleh adiknya selama ia bersekolah di kota tersebut. Hari-hari pun berlalu. Tak terasa sudah 1 bulan lamanya semenjak adiknya tinggal bersama mereka. Namun, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, hubungan Ainun dan Arya sekarang nampaknya tidak baik-baik saja. Pertikaian yang berujung saling diam selalu mewarnai kehidupan rumah tangga keduanya.
Tapi Ainun lega karena meskipun hubungan mereka mulai renggang, setidaknya Arya tak bercerita apa-apa kepada adiknya dan masih bersikap ramah dengan sang adik. Waktu pun berlalu. Malam itu hujan turun dengan lebatnya, membuat Ainun yang baru selesai kerja lembur mau tak mau harus menerobos hujan yang begitu deras. Ia takut suami dan adiknya nanti akan khawatir kepadanya. Namun sebelum ia keluar, Ainun lebih dulu mampir di meja kerja temannya. "Win, kamu pulang kapan?" tanya Ainun pada seorang wanita berusia 25 tahunan yang sedang duduk menghadap ke meja kerjanya. "Yah, kerjaanku belum selesai, Nun. Memangnya kenapa?" jawab Wiwin lalu balik bertanya. "Aku lupa nih bawa jas hujan. Pasti adik dan suamiku sudah menunggu dengan perut yang lapar," ucap Ainun dengan raut cemas. "Ya sudah, kamu pakai saja jas hujanku. Ada di dalam jok kok, ambil aja. Nih kuncinya. Nanti kuncinya titipin aja sama Anto security, daripada kamu capek naik turun kan?" kata Wiwin seraya memberikan kunci motornya. Ainun mengerutkan alisnya. Enggak. Kalau pakai jas hujanmu, kamu sendiri gimana ntar?" "Aduh Nun, kerjaanku tuh masih banyak. Serius, mungkin sekitar 2 jam lagi baru akan selesai." "Masa 2 jam lagi nggak berhenti-berhenti hujannya? Nggak mungkin kan?" kata Wiwin. "Ya udah deh, makasih ya Win," kata Ainun sembari langsung pergi menuju ke parkiran. Singkat cerita, setelah ia sampai rumah, rupanya pintu rumah terkunci rapat. Bahkan beberapa lampu nampaknya tak dinyalakan. Beberapa kali Ainun mengetuk-ngetuk pintu, tapi tak ada respon sama sekali dari dalam. Ainun berpikir, mungkin karena saat itu masih turun hujan sangat deras bersamaan dengan guntur-guntur dan juga petir, orang-orang yang di dalam rumah tidak mendengar ketukan dari luar rumah. Dalam keadaan gelap dan hujan, Ainun kemudian berjalan ke arah pintu dapur. Pintu dapur itu terletak di samping dan sedikit menjorok ke belakang. "Kemana sih mereka?" kata Ainun dengan kesal. Alisnya naik seperti bersungut-sungut sekarang. Krek. Lampu menyala tiba-tiba dari kamar adiknya. Saat Ainun mengintip dari celah kaca dan gorden yang sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Bagaimana tidak? Karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, sang adik dan juga suaminya sedang melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kamar tersebut. Karena hati dan perasaannya sudah tak bisa lagi mengendalikan emosinya yang memuncak, Ainun mengambil sebuah batu lalu memukulkannya pada kaca jendela hingga pecah berkeping-keping. Adik dan suaminya yang sedang asik berzina tersebut jelas sangat kaget dan nampak sekali raut ketakutan di wajah adiknya ketika melihat wajah Ainun yang kini merah padam karena marah. "Buka pintunya!" ucap Ainun berteriak. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi mulus sang adik. Darah dari luka di tangan Ainun karena batu pun membekas di pipi gadis itu. "Aku pulang hujan-hujanan karena memikirkan perut kalian berdua. Tapi rupanya apa yang aku lihat malam ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang aku lakukan untuk kalian. Apa kalian itu tak punya otak, ha? Kau juga Arya. Dia itu adikku, Arya. Adikku! Kenapa kalian begitu tega, ha? Kenapa? Kenapa kalian melakukan itu padaku? Kenapa?" teriak Ainun dengan suara yang bergetar menahan tangis. Arya hanya berdiri mematung terdiam 1000 bahasa. Begitu juga dengan adiknya yang tertunduk sesekali terisak. "Aku akan melaporkan kalian berdua kepada Abah. Kalian berdua memang betul-betul keterlaluan. Aku akan melaporkan ini pada Abah," ancam Ainun sambil menangis. Dan disitulah Arya baru mulai berbicara. Dan tangis adiknya kini semakin terdengar jelas. "Aku khilaf, aku benar-benar khilaf. Tolong Ainun, jangan ceritakan ini pada Abah Ainun. Aku mohon," ujar Arya memohon. "Jangan Kak, aku sungguh minta maaf. Ini semua terjadi di luar kendaliku. Ya Tuhan, aku benar-benar bodoh. Tolong Kak, jangan sampai masalah ini sampai ke telinga Abah. Aku bisa mati Kak."
isak sang adik sambil memelas. Ainun benar-benar marah pada saat itu. Ia sama sekali tak menggubris perkataan keduanya. Brak! Ainun membanting pintu kamarnya, lalu menjatuhkan diri di atas kasur. Pikirannya benar-benar kacau saat ini. Ia pun hanya bisa membenamkan wajahnya ke bantal dan mulai menangis sesenggukan. Hampir 1 jam lebih ia menangis dan perlahan-lahan ia mulai tertidur. Dalam mimpinya, Ainun melihat spray miliknya hanyut terbawa arus ketika sedang dicuci, dan akhirnya ia terbangun seolah sebuah tangan mengelus punggungnya. Dan saat ia membuka mata, itu adalah Arya. Arya memohon dan memberikan penjelasan atas apa yang terjadi pada malam itu. Ainun, aku berjanji, aku tidak akan mengulangi hal itu lagi. Dan aku mohon jangan sampai masalah malam ini sampai ke telinga ayahmu, Ainun. Karena aku yakin kau pasti akan disuruh untuk meminta cerai. Dan aku benar-benar tak sanggup kehilanganmu, Ainun. Kamu adalah wanita yang paling kucintai, Ainun, ucap Arya lirih. Hal itu membuat dada Ainun kembali bergetar. Meski ia sangat sakit dan kecewa, entah kenapa ia tak tahan jika sudah kena rayuan Arya. Dan akhirnya Ainun pun luluh dan mau memaafkan suaminya, namun dengan satu syarat, yaitu Arya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Tentu Arya menyanggupi dan berjanji, bahkan bersumpah atas nama Tuhan pun ia ucapkan untuk membuktikan kesungguhan janjinya pada Ainun. Dan hari-hari pun kemudian kembali seperti biasa. Sekarang kita berpindah menurut sudut pandang adiknya Ainun, yaitu Rahma. Mari kita mulai. Semenjak kejadian malam itu, hubungan kakak beradik tersebut menjadi renggang. Meskipun tinggal serumah dan tersentuh bahu ketika berpapasan, mereka saling acuh dan tak menghiraukan satu sama lain. Begitu juga Arya. Meski satu atap dengan Rahma, ia sudah tak lagi mau bertegur sapa dengan adik iparnya tersebut. Setidaknya seperti itulah yang mereka tampakkan ketika Ainun ada di rumah. Namun yang terjadi di belakang Ainun tentu saja berbeda dari yang nampak di depan. Meski tak lagi bertegur sapa di hadapan Ainun, ternyata mereka masih bertukar pesan melalui aplikasi di smartphone. Hubungan keduanya masih sangat baik, bahkan bisa dibilang masih panas-panasnya. Sesekali mereka akan keluar dan menginap di penginapan ataupun singgah di semak-semak untuk melakukan hal yang tak senonoh di sana. Dan anehnya, Rahma seperti hilang akal bila menyangkut soal Arya. Bahkan dimanapun dan kapanpun Arya ingin melakukan hubungan intim, Rahma dengan hati akan selalu melayani nafsu laki-laki itu. Meskipun ia tahu kalau tak akan mungkin bisa bersama dengan Arya, tapi ia sama sekali tak peduli. Yang penting, ia masih bisa memuaskan hasratnya dengan sang lelaki itu. Kini 1 tahun telah berlalu. Hari itu sepupu Ainun yang bernama Ida datang berkunjung ke rumah bersama dengan anak-anaknya yang baru berusia 3 tahun. Ia curhat pada pasangan itu tentang rumah tangganya yang sudah ada di ujung tanduk. Ia bercerita suaminya telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bekerja di sebuah warung makan di dekat perkebunan kelapa sawit. Kalau dia selingkuh ya kamu selingkuh aja, kamu jangan mau kalah lah, ujar Arya terdengar menyela pembicaraan keduanya. Ainun hanya bisa menarik nafas sembari menatap tajam ke arah Arya. Maaf, aku hanya bercanda, ucap Arya kemudian. Setelah sekian lama mereka mengobrol, Ida pun bermaksud untuk berpamitan pulang, namun ditahan oleh Ainun yang melihat keponakannya sudah tertidur lelap di depan televisi. Kalian menginap saja di sini semalam. Tuh lihat si Adel sudah tidur dah, kasihan kan kalau harus dibangunkan, kata Ainun. Ida melirik putri kecilnya tersebut dan akhirnya ia pun mengangguk. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore kala itu. Maaf ya Da, aku gak bisa nemenin kalian malam ini. Soalnya aku dapat shift malam seminggu ini. Aku minta maaf ya Da, aku gak bisa nemenin kamu, ucap Ainun seraya menggenggam tangan Ida. Iya gak apa-apa, aku ngerti kok. Hati-hati ya kerjanya, balas Ida tersenyum. Sepeninggal Ainun, Ida dan Arya ngobrol panjang. Dan sesekali Ida tertawa lepas dengan lelucon yang dilontarkan oleh Arya. Dan entah bagaimana,
Tiba-tiba Arya perlahan-lahan mulai mendekatkan bibirnya pada pipi Ida. Keduanya pun terbawa suasana hingga akhirnya azan maghrib pun berkumandang menyudahi ciuman liar keduanya. Tangan Arya masih berada di bahu Ida ketika Rahma masuk ke dalam rumah. Arya melempar senyum pada adik iparnya itu. Namun Rahma menunjukkan tatapan tak sukanya pada Ida yang refleks menggeser duduknya menjauhi Arya. Rahma, baru pulang ya? Tanya Ida berbahasa basi, namun jelas suaranya terdengar gugup. Kalau aku tidak pulang, apa yang akan kalian lakukan? Ujar Rahma balik bertanya, berjalan dengan langkah kasar menuju kamarnya. Arya menanggapi hal itu dengan tersenyum. Ia tahu jika Rahma cemburu pada Ida. Aduh, aku jadi merasa bersalah. Aku takut kalau Rahma melaporkan apa yang dia lihat tadi pada Ainun. Aduh, gimana nih? Kata Ida pada Arya. Halah, gak usah khawatir, santai-santai. Aku yang akan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ida mengerutkan alisnya. Ia hendak bertanya, tapi kemudian ia mengangguk tanpa bertanya apa-apa pada Arya. Malam itu setelah Ida tidur, Arya masuk ke dalam kamar Rahma. Rupanya Rahma masih merajuk dan tak menanggapi Arya. Tapi lagi-lagi Arya berhasil meyakinkan Rahma bahwa di antara dia dan Ida sama sekali tak ada hubungan apapun. Lalu keduanya pun berbaikan lagi. Waktu-waktu kini berlalu, semuanya berjalan seperti biasa, masih apa adanya. Hingga tiba-tiba, "Ini apa? Kamu minum obat ini?" ujar Ainun setelah mendobrak masuk ke dalam kamar adiknya. Wajah Rahma seketika menegang ketika melihat kepingan obat KB itu berada di tangan sang kakak. Itu bukan punya aku. Mana mungkin aku meminum obat seperti itu, Kak? Itu titipan temanku untuk ibunya, jawab Salma. Tapi kenapa temanmu menitipkan obat seperti ini sama kamu? Kenapa nggak dia sendiri yang beli untuk ibunya? Kenapa harus nitip ke kamu? Ini sangat tak masuk akal. Itu dia sakit, Kak, nggak bisa kemana-mana. Dan ibunya kan harus mengurus adiknya yang masih bayi, Kak. Makanya nggak bisa kemana-mana juga. Dan rencananya hari ini aku mau antarkan obat itu ke rumah dia kok, Kak, ucap Rahma. Ainun yang merasa kalau jawaban adiknya masuk akal lalu memberikan obat tersebut pada adiknya. Oke, aku percaya ya. Lain kali jangan mau disuruh beli-beli obat-obatan yang seperti ini. Nanti ini bisa membuat orang salah paham sama kamu. Pokoknya mulai hari ini kakak akan cek isi tas dan kamarmu, ujar Ainun sebelum keluar dari kamar adiknya. Rahma lega, namun kelegaan itu hanya sementara. Dan benar saja, setelah hari itu Ainun selalu rutin mengecek isi kamar adiknya dengan detail. Dan tentu saja ia tak menemukan apa-apa, karena Rahma sudah tak menggunakan obat penunda kehamilan itu lagi. Namun masalah besar pun muncul setelah beberapa bulan masalah penemuan KB oleh kakaknya. Rahma berkata pada Arya bahwa ia telah haid, yang langsung kaget mendengar kabar tersebut. Hah? Beneran? Kamu sudah tes kehamilan? Tanya Arya sembari mengguncang bahu Rahma dengan kasar. Belum, kata Rahma sambil terisak. Mendengar jawaban Rahma, Arya sedikit lega. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, hasil tesnya pun mulai terlihat. 2 garis merah muda nampak sangat jelas terlihat. Rahma menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui kalau dia positif hamil. Arya pun nampak cemas dan tak kalah bingung. Bagaimana kalau masalah ini sampai ke telinga Ainun dan orang tuanya? Semua pasti akan berantakan. Arya pun kemudian memutar otak. Rahma, lihat mataku. Sekarang kamu harus gugurkan kandunganmu. Aku takut. Kenapa kita gak jujur aja sama Kak Ainun? Aku yakin dia bakal mengerti dan izinin kita buat menikah. Kita jujur aja. Kak Ainun pasti akan ngerti, ujar Rahma seperti sudah kehilangan akal. Itu tidak mungkin, Rahma. Hal itu tidak mungkin terjadi, kata Arya gusar sembari menggaruk-garuk kepalanya. Dan semenjak hari itu, Arya jarang terlihat di rumah. Bahkan nomor Rahma pun sudah ia blokir.
Rahma yang masih berusia belasan tahun itu pun tentu tak pandai menutupi rasa takut dan juga kekhawatirannya di hadapan Ainun. Apalagi sudah beberapa waktu ini ia mulai mengalami mimpi buruk yang aneh yang seringkali membangunkannya tepat di tengah malam dengan badan yang dibanjiri oleh keringat. Ainun pun mulai mencium gelagat aneh pada adiknya yang lebih tertarik pada buah-buahan muda seperti kedondong dan juga mangga muda. Bahkan beberapa kali ia melihat adiknya itu memakan jeruk nipis yang dicampur dengan kecap asin dan juga cabai. Tanpa sepengetahuan adiknya, hari itu Ainun membawa Rahma ke tempat praktek Dokter Hartini yang merupakan teman lamanya Ainun. Di tempat itu, Rahma dicek dan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Meski menolak, namun ia tetap dipaksa oleh Ainun. "Tidak akan sakit, Rahma. Cuman air kencingmu aja kok yang dibutuhkan," kata Ainun. Dan setelah beberapa saat kemudian, Dokter Hartini menjelaskan bahwa Rahma sudah hamil lebih dari 8 minggu. Rahma gemetar dan matanya mulai berair. Ia tahu masalah besar akan segera datang padanya setelah itu. Sepanjang perjalanan pulang, Ainun hanya diam saja, membuat Rahma semakin ketakutan. Dan apa yang ditakutkan oleh Rahma pun menjadi kenyataan. Ainun membawa pulang ke rumah orang tua mereka. Tanpa basa-basi, Ainun melaporkan masalah Rahma pada orang tua mereka berdua. Dan plak, sebuah tamparan dari Abah mendarat tepat di wajah Rahma. Pipinya yang mulus seketika memar dan memerah. "Siapa laki-laki itu, hah? Siapa?" ujar Abah dengan suara yang menggelegar. Rahma sesenggukan. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Rahma tiba-tiba kejang. Giginya mengatup dan urat-urat leher terlihat jelas. Ibunya yang melihat itu jelas histeris. Mereka berusaha menyadarkan Rahma. Bahkan mereka juga sudah menciprat-cipratkan air pada wajahnya. Tapi Rahma tak juga merespon. Tubuhnya masih kejang-kejang dan darah mulai keluar dari hidungnya. Meskipun Abah pada saat itu sangat marah pada Rahma, tapi beliaulah yang paling khawatir dengan keadaan Rahma sekarang. "Ambil kunci, cepat!" ujarnya dengan suara bergetar. Hari itu Rahma dilarikan ke rumah sakit kecil yang ada di daerah tersebut. Keadaan Rahma berangsur-angsur pulih setelah dia dirawat selama 3 hari di sana. Namun setelah pulang dari rumah sakit, Rahma menjadi susah untuk diajak bicara dan lebih sering melamun seperti orang linglung. Bahkan ia sampai berjam-jam lamanya menatap ke satu objek tanpa mengalihkan pandangan ke objek lain. Sesekali terdengar rintihan mengiris dan tawa yang aneh. Beberapa kali juga ia mencoba melukai tubuhnya sendiri, seakan-akan itu ia lakukan bukan atas kemauannya. Mungkin bisa dibilang ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mengendalikan tubuhnya. Dari tatapan mata Rahma bisa dilihat kalau sebenarnya ia juga tak mau melakukan itu. Lalu tiba-tiba suatu hari ketika Ainun akan bersiap-siap berangkat kerja, Arya berkata, "Bagaimana keadaan adikmu, Nun?" Gimana ya? Dia benar-benar depresi. Mungkin laki-laki biadab yang menghamilinya tak mau tanggung jawab. Dan menurutku bisa jadi laki-laki itu mengancam Rahma hingga membuatnya sekarang menjadi seperti orang gila, kata Ainun sambil merapikan tas kerjanya. "Kasihan banget dia. Semoga lekas sembuh deh." "Tunggu, bukan kau kan yang menghamilinya? Hah?" kata Ainun curiga. "Astaga, pertanyaan macam apa ini sayang? Jelas bukan aku lah. Kau sendiri tahu. Aku sudah tak bertegur sapa lagi dengannya. Kejadian malam itu hanya sebuah kekhilafan. Aku sungguh menyesal sayang. Bahkan aku sangat malu bila aku mengingat hal itu lagi," kata Arya meyakinkan Ainun. Ainun menghela nafas panjang. Terlepas atau tidaknya perkataan sang suami, Ainun yakin kalau Arya tak ada kena-mengena dengan kehamilan Rahma. Sin beralih ke rumah orang tuanya Rahma. Hari itu kakeknya yang tinggal di desa lain datang berkunjung untuk menengok keadaan Rahma. Kakek ini adalah adik kandung dari kakeknya Ainun yang sudah meninggal. Beliau di sini dikenal sebagai sesepuh desa.
Beliau juga sering dipanggil atau didatangi oleh orang-orang luar daerah untuk berkonsultasi masalah yang berkaitan dengan hal-hal goib, baik santet, guna-guna, pelet, dan lain-lain. Sehingga kakek ini sangat disegani oleh orang-orang yang ada di desa. Rahma kini berteriak histeris begitu melihat kelebatan bayangan si kakek. Padahal saat itu kakek belum masuk ke dalam kamarnya. Kakek itu hanya lewat melalui pintu kamarnya untuk menemui Ainun yang tengah memasak di dapur. Untung Pian datang sekarang. Saya ingin meminta tolong dilihatkan si Rahma itu. Sudah cukup lama Rahma seperti itu. Kami sekeluarga sangat khawatir sama Rahma, ujar Ibu Ainun setelah mencium tangan si kakek. Nanti dulu, aku mau duduk sebentar ya. Aku minta dibuatkan kopi. Boleh? Kata sang kakek sambil duduk di ruang tamu dan si ibu menyuguhkan kopinya. Setelah minum segelas kopi, barulah beliau berjalan ke arah kamar Rahma. Panas, kata Rahma menjerit dan berteriak semakin menjadi-jadi ketika si kakek mulai mendekatinya. Dan saat tangan si kakek hendak menyentuh kepalanya, Rahma menghindar dan berhasil menendang kaki kurus si kakek. Kepala monyet, kenapa kamu merasuki Rahma? Ujar kakek latas setelah hampir jatuh terkena tendangan Rahma. Untungnya di saat yang bersamaan ayahnya Ainun masuk dan menyangga tubuh si kakek agar tidak terjatuh. Wah, kena ganggu makhluk halus ini. Badannya besar sekali, ini seperti kiriman, ujar sang kakek. Lalu gimana ini kek? Apakah bisa diusir? Kata sang ayah. Tunggu, sekarang coba kau pegangi dia, kata sang kakek. Setelah tangan Rahma dipegang erat-erat, barulah si kakek berhasil menyentuh kepalanya. Rahma berteriak nyaring, lalu kemudian merintih panjang ketika kakek mulai membacakan doa-doa. Anak ini sedang mengandung ya? Ujar si kakek. Kelihatan kayak siapa yang ngirim? Tanya sang ayah. Si kakek mengangguk, tapi beliau enggan memberitahukan siapa pelakunya. Di tempat yang berbeda, Arya yang sedang tidur siang itu mulai merasakan suhu tubuhnya naik drastis. Wajahnya juga mulai menegang, seakan-akan tahu apa yang baru saja terjadi. Di rumah orang tua Ainun, suara teriakan terdengar dari kamar Rahma. Dia kena pelet dan guna-guna dari orang yang sama, gumam kakek. Siapa orangnya kek? Tanya sang ayah. Tanpa menjawab pertanyaan dari sang ayah, sang kakek langsung memerintahkan sang ayah untuk segera menghubungi Ainun agar cepat pulang. Suruh Ainun cepat pulang. Malam ini aku akan mencoba untuk mengobati dan memagari Rahma, kata sang kakek. Lalu kenapa harus ada Ainun kek? Ainun sekarang pasti sedang bekerja. Lakukan saja, cepat. Ainun sekarang sedang dalam bahaya, ucap sang kakek. Sebentar kek, saya telepon suaminya dulu. Jangan! Kau cukup suruh Ainun sendirian ke sini. Cepat! Bentak sang kakek. Meski bingung, ayahnya Ainun akhirnya menuruti perintah si kakek. Singkat cerita, malam pun tiba. Di kamar mandi sudah disediakan 2 ember besar berisi mayang dan bunga-bungaan. Ainun yang baru saja pulang dari tempat kerja langsung meluncur ke rumah orang tuanya dengan mengendarai motor. Jalanan menuju rumah orang tuanya malam itu sedikit licin dikarenakan hujan. Ainun sangat berhati-hati mengendarai motornya. Ia melepaskan jas hujannya begitu sampai di depan rumah. Ia mencari-cari sendal suaminya, namun tak ada. Arya mana bah? Belum datang? Tanya Ainun begitu masuk ke dalam rumah. Si kakek menatap tajam ke arah Ainun. Sudah lama kau menikah, tapi kenapa kau tak pernah mengajak suamimu menemuiku, ha? Ainun tersenyum kecut mendengar pertanyaan si kakek. Pian kan selalu sibuk. Waktu kami nikahan saja Pian tidak datang, ucap Ainun. Kau bukan Ainun cucuku, ucap sang kakek. Hah? Maksudnya? Kata Ainun bingung. Lelaki itu tidak tampan. Dia juga tak punya harta. Hidup pun hanya bergantung padamu. Makan, tidur, sama sekali tak memikirkan kerja. Apa yang kau harapkan dari dia? Mendengar perkataan si kakek, raut wajah Ainun berubah. Pian jangan bicara seperti itu. Walaupun bagaimanapun, Arya tetaplah suamiku. Baik buruknya dia, saya tetap sayang dengannya. Jangan mentang-mentang Pian sudah tua, lalu bisa semena-mena memburuk-burukan suami saya.
ujar Ainun dengan tatapan tajam. "Heh, kamu itu hormat sedikit pada kakekmu, Nun," bentak Abah. Kakek tersenyum lalu mengangguk. Perlahan-lahan ia berdiri dan mendekati Ainun yang masih berdiri di dekat pintu. Mulut kakek komat kamit membaca doa. Lalu kemudian beliau mengusap wajah Ainun. Dan setelah itu tubuh Ainun pun ambruk. "Letakkan dia di atas kain yang tadi sudah kusiapkan," kata sang kakek. Setelah itu Ainun yang masih tak sadarkan diri lantas diberikan air putih dari sebuah botol. Perlahan-lahan Ainun pun tersadar. Matanya menatap bingung pada orang-orang yang mengelilinginya. "Aku kenapa?" kata Ainun bingung. "Kamu ingat apa yang baru saja terjadi?" tanya kakek. Ainun hanya mengangguk. Kakek nampak puas mendengar jawaban dari cucunya tersebut. Lalu kemudian kakek melangkah meninggalkan Ainun yang masih kebingungan. Beliau menatap Rahma yang duduk terpasung dengan bahalai atau kain panjang. Sesekali ia menggeram marah. Rahma menatap kakek dengan tatapan yang seolah-olah ingin melumat habis tubuh kurus kakeknya itu. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," kata kakek duduk dan mulai berzikir tepat di hadapan Rahma. Rahma mulai menunjukkan rasa tak nyaman ketika berhadapan dengan kakeknya. Tubuhnya menggeliat-geliat. Ia bergumam dengan suara yang kadang jelas dan juga kadang seperti berbisik-bisik. "Panas, panas, panas," teriak Rahma setelah kakeknya mulai mendekatinya. Kakek lantas berdiri lalu menyuruh orang tua Ainun untuk membawa Rahma ke kamar mandi. Si kakek akan segera memandikan Rahma untuk membuang kiriman guna-guna dan pelet di tubuhnya. Masih dalam keadaan terikat dengan bahalai, Rahma dimandikan. Ia tak bisa berontak karena bahalai yang mengikat tubuhnya terlilit cukup kuat. Sebenarnya ini aneh karena sebelumnya Rahma mampu berontak ketika diikat dengan tali tambang. Pada guyuran pertama, nampak asap putih yang sangat tipis keluar dari kepala Rahma. Pada guyuran kedua, tubuh Rahma mulai menggigil, dan pada guyuran ketiga, tubuh Rahma sudah tak bereaksi lagi. Mayang itu dipapaikan di kepala dan bahunya. Setelah itu, ikatan bahalainya dilepaskan. Ainun yang juga ada di sana disuruh mengganti bajunya dengan tapi atau sarung. "Kemari, Nun. Cepat, biar kau sekalian kumandikan," ujar sang kakek. Ainun pun manut. Dan saat dimandikan guyuran demi guyuran, Ainun merasa ada sesuatu yang keluar melalui kepalanya. Rasanya tubuhnya begitu panas lalu kemudian menghangat. Setelah itu rasa lega dan plong serta nyaman langsung Ainun rasakan. Tubuhnya berasa jauh lebih ringan dan juga segar setelah dimandikan. Setelah selesai memandikan Rahma dan juga Ainun, sang kakek berpesan, "Kalian semua jangan ada yang keluar rumah malam ini. Aku akan menyelesaikannya sampai tuntas," kata sang kakek dengan nada naik. Beliau pun kemudian pergi diiringi dengan tatapan bingung oleh orang-orang di rumah tersebut. Sang kakek langsung menggeber motornya. Lalu perlahan-lahan suara motor itu menjauh dari halaman rumah. Sesampai di rumah, kakek lantas membasuh diri dan kemudian berwudu. Beliau sholat dan setelah itu mulai berzikir kembali. Angin bergemuruh membuat atap-atap seng rumah kakek terangkat dan menciptakan suara riuh. Decitan seng yang bergesekan membuat ngilu siapapun yang mendengarnya. Bersamaan dengan itu, seekor ular merayap masuk ke dalam rumah melalui celah-celah di bawah pintu. Ular kobra hitam dengan racun mematikan itu mendekati sang kakek. Namun ular itu hanya mengangkat kepalanya menyerupai sendok. Hewan berbisa tersebut sama sekali tak menyerang sang kakek. Sang kakek kemudian membuka matanya. Perlahan-lahan ular itu pun menjauh. "Sekarang kembalilah kau pada tuanmu," ujar sang kakek. Dan kemudian ular itu keluar melalui celah yang sama. Tentu itu bukan ular sembarangan. Itu adalah ular kiriman. "Alhamdulillah," ucap kakek seraya mengusap wajahnya. Beliau kemudian bangun dari duduknya lalu berjalan ke arah kamar.
Keesokan paginya, si kakek menemukan ular yang sama dengan yang tadi malam, namun ukurannya jauh lebih kecil, tergeletak mati di tangga rumah. Kakek melemparkannya ke halaman rumah, lalu kemudian beliau bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tua Ainun, yaitu keponakannya. Saat itu barulah sang kakek menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Anak yang ada di dalam kandunganmu itu tidak bersalah. Biar bagaimanapun dia adalah titipan Allah. Jangan pernah menyia-nyiakan ataupun membedakannya karena anak-anak itu hanya titipan semata. Yang pasti, terlepas dari perbuatan orang tuanya, mereka adalah bayi yang masih suci dan bersih. Ujar kakek menatap cucunya satu persatu. Ainun memeluk erat adiknya. Ia merasa bersalah atas apa yang telah menimpa adiknya itu. Sementara wajah Abah nampak memerah padam menahan amarah yang meluap-meluap. Kau tak perlu khawatir. Laki-laki itu tak akan mengganggu anak-anakmu lagi. Apa yang telah dia kirim sudah aku kembalikan. Sekarang mungkin dia sedang menikmatinya. Ujar kakek menatap Abah. Dan setelah kejadian itu, hari-hari pun berlalu. Ainun akhirnya bercerai dengan Arya. Rahma terpaksa harus putus sekolah, sementara Arya, ia sudah kehilangan kewarasan. Ia sering bernyanyi-nyanyi tidak jelas atau menari-nari di pinggir jalan. Semua perlakuan Arya pada Ainun dan juga keluarganya kini telah terbalaskan. Orang yang menabur akan menuai. Mungkin itu adalah pepatah yang tepat untuk Arya. Dan setelah berbulan-bulan kemudian, bayi Rahma pun lahir. Dan setelah keluar dari rumah sakit, Ainun berkata, "Kau bisa melanjutkan hidupmu, Dek. Biar bayi ini aku yang mengurusnya." Ucap Ainun pada adiknya. Dan cerita pun selesai. Dan itulah cerita dari Om Ras. Buat kalian yang ingin membaca cerita selengkapnya, kalian bisa klik pada kolom komentar di bawah. Atau jika kalian ingin berdonasi pada Om Ras, kalian juga bisa lihat pada kolom deskripsi. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semuanya. Dan semoga apa yang baik bisa diambil dan apa yang buruk jangan diambil. Terima kasih sudah mampir pada video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.